Shalom kepada semua jemaat sidang Matalam Mangga 2 yang telah hadir pada pagi ini. Shalom semua. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Dan biarlah kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami telah ada di tempat ibadah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat beristirahat dengan baik Tuhan. Dan pada pagi ini kami dalam tubuh yang sehat, kami boleh hadir di tempat ini. Untuk memuji dan besarkan nama-Mu dan kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong bagi kami, buka hati kami. Biarlah hati kami ini seperti murid untuk menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Dan bagi mereka yang dalam perjalanan Kau mau tolong Tuhan, mungkin mereka bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah pagi ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Kami undang kuasa Roh-Mu untuk ada bersama dengan kami. Sekali lagi apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh beribadah dengan baik pada pagi ini. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Dan biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Saya belum mendengar suara-suara sukacita pada pagi ini. Kita bersyukur Tuhan baik, amin. Saya undang dengan hormat, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita katakan sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Musik memuji Tuhan.
Ku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Saya mau lihat tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang maha besar dan maha ajaib itu. Saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa. Kita yakin Tuhan kita hidup? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, masa depan kita terjamin. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita sekali anak Allah, siapa? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Dia hidup, yang percaya boleh lambaikan tangan. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Karena sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Siapa yang percaya boleh angkat. Ada hari Dia pegang hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang
Amin, haleluya. Masih mau bernyanyi bagi Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan, kita akan nyanyikan pujian nyanyi glory, glory. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik mainkan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama kita serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita sama-sama mari rayakan dan nyanyi. Rayakan dan nyanyi. Amin, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan untuk selidiki setiap hati kita lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita minta singkapkan segala yang terselubung di dalam hati kita. Agar kita sama-sama tidak ada cacat celah di hadapan Tuhan. Kami telah melihat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah melihat segala kuasa-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Selidiki aku,
lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan. Amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Wanita saja yang menaikkan lagu pujian ini. Lihat hatiku. Haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Amin. dan menilai hidupku. Tak ada yang Haleluya Yesus. tersembunyi bagi. Mari semua jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat. Amin Tuhan. Yes. Ini yang kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dapati aku tetap setia. Sehingga nyanyikan lagu ini dengan lembut. Saya mau mengajak semua jemaat, kita renungkan kata tiap kata dari lagu ini. Tuhan selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang kita tilik diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Selidiki kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Piano saja yang memainkan lagu ini.
Terima kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap pagi kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih sayang-Mu Bapa. Tuhan, kami gak bisa membalas semua itu. Hanya dengan pujian ini Tuhan. Hanya dengan penyembahan kami Tuhan. Dan kiranya Engkau mau berkenan menerima semuanya Tuhan. Ambil semua yang Kau mau Tuhan dari kami. Penuhi kami Bapa. Urapi kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Bapa. Roh Kudus tetaplah bersama kami. Sampai kami mencapai garis akhir. Agar kami bisa mendapatkan finish dengan pasti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Ampuni kami yang selalu mengecewakan-Mu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa yang selalu melakukan dosa berulang-ulang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap kami Tuhan. Baik pengerja-Mu Tuhan. Baik jemaat-Mu Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang berkualitas Tuhan. Jadikan umat-Mu Tuhan. Jadikan kami umat-Mu Tuhan. Perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Agar semua orang melihat kami. Mereka melihat Engkau Tuhan. Agar hanya nama-Mu Tuhan. Agar hanya nama-Mu Yesus yang dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu Bapa. Jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Agar kami mampu menghadapi dunia ini. Agar kami mampu menghadapi kejahatan-kejahatan dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Amin. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Manis Kau dengar Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan Tuhan.
bersuka karena sekali lagi layak renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan haleluya Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami Bapa. Inilah penyembahan kami. Kiranya Tuhan, ini semua bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Biarlah semua manis kau dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan, dari pertengahan sampai akhir Tuhan. Berkati semua yang hadir Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan yang terluka Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan semua pergumulan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Bertelurlah pada salibnya, Kristus telah menunggu. Tinggalkanlah susah dan duka, mulai hidup baru. Bertelurlah di salibnya, bertelurlah, Yesus terima kita. Bertelurlah pada salibnya, tempatnya cukuplah. Telah tersedia selamat yang bakal bagi yang berserah. Bertelurlah di salibnya, bertelurlah, Yesus terima kita. Bertelurlah pada salibnya, buanglah yang jahat. Pandanglah terus Tuhan yang esa, agar kau tak sesat. Bertelurlah di salibnya, bertelurlah, Yesus terima kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk pujian yang telah dinaikkan oleh paduan suara di tempat ini. Dan sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Dan baiklah kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau mempunyai hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang sangat luar biasa. Dan mari kita akan berdoa
terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Baiklah pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menyiapkan hati kami sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berikanlah bagi hamba-Mu hikmat Tuhan untuk mendengar, memberikan apa yang kami ucapkan. Saya ucapkan Tuhan, Engkaulah yang akan menolong Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu ini. Dan Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mau tolong Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah pada pagi ini, saya akan membawakan firman Tuhan. Kita akan baca dari kitab Raja-Raja 17, 12, dan 14 terusnya ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu bakar, kayu api maksudnya. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakan, maka kami akan mati. Dan seterusnya di dalam ayat 13-14 itu tuliskan, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu sendiri dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan dan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada bumi ini, ya. Baiklah, pada pagi ini kita melihat bahwa ini adalah satu perjuangan dari wanita di Sarfat ini, perempuan Sarfat ini, yaitu kalau dia saja mementingkan dirinya sendiri, dia setelah membuat roti dan memakan dan dia akan mati karena tidak ada lagi, ya. Tapi kita bersyukur karena di situ Nabi Elia mengatakan bahwa buatlah dahulu sebuah roti bundar kecil dan dia akan, minyak itu akan terus ada sampai musim hujan yang berikutnya. Ya, kita lihat di sini, kalau kita memberi tidak akan kekurangan. Ya, kalau kita memberi kita tidak akan kekurangan. Kita berpikir waktu kita memberi kita menjadi kurang. Tidak, waktu kita memberi kita akan tidak akan kekurangan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 sampai 15, 2 Korintus 9, 6 sampai 15 itu kita bisa melihat bagaimana luar biasa Tuhan, ya. Dan di sini dia bilang, ia menyediakan benih yang menabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kita ingat bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya hukum tabur dan tuai. Iya, semakin banyak kita menabur, maka semakin banyak pula kita akan menuai. Iya, itu adalah hukum tabur tuai. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita menabur atau semakin banyak kita tuaian kita. Dan barang siapa yang menabur di dalam daging, ia akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh. Kita lihat di sini bahwa semakin banyak kita menuai, semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Kalau tidak menabur, ya tidak menuai. Kita terkadang hanya memikirkan untuk kepentingan kita sendiri, ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya aja masih kurang. Bagaimana saya mau kasih sama orang yang lain, gimana? Iya.
Tapi kita lihat dari awal tadi bahwa hanya sebutir roti yang kecil ya yang diperlukan untuk memberi makan kepada hamba Tuhan. Dan akhirnya kita lihat bahwa minyak dan buli-buli tepung di dalam buli-bulinya tidak pernah kosong. Terus ada. Bagaimana? Apakah kita juga suka menabur? Tidak ya. Lebih banyak kita senang untuk menerima. Iya. Kita senang untuk menerima? Tidak. Iya, saya tidak tahu ya. Hanya hati saudara yang tahu. Bahwa kita lebih senang untuk menerima daripada memberi. Kita menyatakan bahwa kita akan menerima jika kita memberi. Firman Tuhan masih kita tahu bahwa kita akan menerima kalau kita memberi. Kalau kita tidak pernah memberi, bagaimana kita mau menerima? Ya, saya belum dapat apa-apa nih dari gereja. Iya, saya belum dapat apa-apa. Iya, saya belum dapat bantuan apa-apa dari gereja. Padahal sendirinya tidak pernah memberikan. Walaupun sedikit sekalipun. Tuhan mengajar kita, firman Tuhan mengatakan bahwa terlebih baik berkat memberi daripada menerima. Iya. Bahkan kita akan menerima lebih banyak daripada yang kita beri. Kita akan menerima lebih banyak. Ini tantangan bagi kita. Iya. Puji syukur kalau sudah ada yang bisa bilang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, atau untuk gereja, atau untuk sesama kita. Iya. Firman Tuhan bilang bahwa kita akan menerima lebih dari apa yang kita beri. Iya. Bisa kita contoh dalam 2 ekor ikan dengan roti. Ya. Waktu anak itu memberi, berarti dia sudah tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Betul? Ya. Tapi pada waktu dia berikan kepada Tuhan, diberkati dan kemudian kita tahu bahwa mempunyai berlebihan. Sisa 12 bakul. Puji Tuhan. Jadi walaupun sedikit kita akan memberi. Ya. Dan kita sebetulnya tidak perlu berkekurangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau saja untuk memberi. Kalau kita tidak pernah memberi, ya kita tetap aja segitu. Ya, berilah. Karena kalau kita mengharapkan kepada tim diakonia untuk menyiapkan sembako, kita rasa bahwa kita selalu berkekurangan. Iya. Tapi tim diakonia inilah yang akan berlebihan. Semua yang di dalamnya akan memberi dan dia akan menerima lebih. Bagaimana dengan kita? Kita akan memberi atau kita akan simpan semuanya untuk kita? Sudahkah kita memberi? Itu dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah sampai keluar dan akan diperoleh dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Intinya adalah kalau kita menerima setelah kita memberi, Tuhan menghendaki kita memberi dengan hati yang rela dan terbaik. Sebab apa yang ditabur orang akan dituainya. Jadi kita kalau memberi itu harus dengan hati yang ikhlas untuk memberi. Ya, kadang-kadang ada yang memberi dengan gerutu ya mungkin. Dengan bilang, aduh gimana nih, nanti besok saya makan apa nih. Iya, ada yang datang ke saya, dia bilang bahwa kalau saya tidak dibantu, besok tidak dapat makan lagi. Iya, seperti itu katanya. Jadi perlu untuk terima dari kita dulu untuk membantu dia. Tapi dia tidak pernah membantu. Bagaimana? Maka dia selalu kekurangan. Orang yang tidak pernah memberi akan selalu kekurangan. Iya.
Puji Tuhan, di gereja ini banyak tim yang lain-lain yang sudah dibentuk juga, tim donat yang membantu kita semua. Tapi kalau semua hanya untuk menada, pasti timnya ini juga akan kewalahan. Karena kalau tidak mau memberi, jemaat tidak memberi, pasti didirikan seberapa banyak tim pun akan merasa kekurangan. Karena tidak pernah memberi. Karena tidak pernah memberi. Kalau kita memberi, saya rasa tim diakonia ini akan bertambah-tambah jumlahnya juga. Ya. Tapi karena pesertanya tidak mau memberi, ya, hanya mau menerima saja, marah kalau tidak diberi justru, ya, saya perlu dibantu dan sebagainya. Tapi ternyata dia tidak pernah memberi. Orang yang tidak pernah menabur mau menuai, bagaimana caranya? Pernahkah kita memikirkan kalau kita tidak pernah menabur, kita ingin menuai, apa yang akan dituai? Iya, orang yang menabur lah yang akan menuai. Ya, kalau tidak pernah nanam apa-apa, tiba-tiba mau dapat hasilnya. Dari mana? Tidak bakal mungkin kita. Ya, harusnya kita itu surplus, ya, nggak ada defisit. Tapi karena sedikit yang memberi dan tidak mau memberi banyak, ya. Di dalam sekolah dulu kita dikasih tahu bahwa kalau kita menabung, bilang bahwa hemat adalah pangkal. Iya, yang menjawab cuman yang yang tua-tua saja ya. Yang muda nggak pernah jawab karena nggak pernah ada di dalam pelajarannya sekarang, ya nggak. Hemat adalah pangkal kaya katanya. Dunia memiliki prinsip yang berbeda dengan firman Tuhan. Dalam hal memberi, dunia berprinsip bahwa kita itu kalau banyak memberi, maka kita akan banyak menerima. Maka milik kita akan semakin berkurang kalau kita memberi, kan? Kalau dunia itu, kalau kita memberi, maka kita akan kekurangan. Sepertinya begitu, tapi tidak. Waktu kita memberi dengan tulus dan ikhlas, kita akan menerima semakin banyak. Ya, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan kalau kita sering memberi. Tapi banyak kali orang hanya, sekali lagi, menerima. Ya, cuman menerima selalu. Sehingga kita tidak pernah memberi dan kita hanya mau menerima saja. Iya. Tapi pagi ini kita mau supaya kita mau memberi. Walaupun kita dalam keadaan yang sangat susah. Sama seperti janda tadi di Sarfat. Dia bilang kalau dia buat hari ini segenggam tepung dan minyaknya, buat roti kecil, kemudian dia akan meninggal atau akan mati karena tidak ada lagi makanannya. Tapi kita lihat bahwa sangat luar biasa. Waktu dia bilang, hamba Tuhan itu bilang bahwa berikan dia terlebih dahulu. Ya, kalau bisa saja wanita itu bilang, enggak, saya enggak mau memberikan. Saya udah kekurangan, saya sedikit aja mau diminta lagi. Bagaimana? Tapi ternyata tepung dan minyaknya itu terus, ya. Dan kita tahu bahwa sampai musim berganti dan musim penghujan tiba, sangat luar biasa. Kita berpikir bahwa kita harus berhemat sedemikian rupa, sehingga kita perlu menjadi orang yang pelit dan kikir. Ya, kita pikir kita harus menabung. Katanya kalau kita menabung, kita berhemat-hemat, kita akan kita bisa mengatasi segalanya. Tapi dalam firman Tuhan katakan bahwa sebaliknya, orang yang tidak pernah memberi, orang yang kikir, dibilang orang yang pelit, orang yang kikir tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, orang yang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Firman Tuhan ini ada dituliskan orang yang menyebar hartanya
bertambah kaya. Dan orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Dan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam Amsal 11, 24 dan 25. Iya. Gak masuk di akal. Ya, tapi firman Tuhan yang bilang, kalau kita mau mentaatinya, pasti kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena janji firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Ya, jadi dikatakan bahwa orang yang kaya itu menebar hartanya, makin bertambah banyak. Bukan tambah sedikit. Tapi orang yang berusaha untuk kurang memberi atau menyimpan, ya, dia merasa selalu berkekurangan. Tapi di situ dikatakan bahwa memberi berkat, kalau diberi kelimpahan, dan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita memberi, pasti Tuhan akan memberi. Secara logika, kalau rumus-rumus matematika kan kalau 1 kurang 1 itu 1 kurang 1 kosong, ya 0 ya, bilangnya begitu. Tapi bagi Tuhan 1 kurang 1 kalau kita memberi, itu bisa menjadi 4, 8, dan berlipat-lipat yang lainnya. Iya, saya tantang kita semua untuk mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu. Ya, waktu kita diberi pasti Tuhan akan memberi. Dan Tuhan tidak pernah akan mempiutangi. Dan Tuhan tidak perlu sebenarnya harta kita untuk itu. Tapi Tuhan mau kita memberi dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Ya, orang yang banyak menabur tidak akan kekurangan. Yang menyebar hartanya, dia tidak pernah kekurangan. Tapi orang yang berhemat luar biasa akan selalu dalam kekurangan. Ya, Alkitab menambahkan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau kita merasa terus berkekurangan, kita mau cek lagi. Apakah kita sudah pernah memberi? Iya. Memberi ini kadang-kadang bukan hanya pikirnya uang atau makanan. Kita memberi tenaga kita, waktu kita, masih banyak hal-hal yang lain. Pernahkah kita melakukan ini? Ya, maka itu dan kita merasa bahwa kita kekurangan. Oh, saya defisit, saya kekurangannya, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana? Apakah kita pernah memberi dengan ikhlas? Kalau kita memberi dengan ikhlas, pasti Tuhan akan berkati kita. Ya. Perintah Tuhan, orang yang percaya tanpa kecuali, perintah Tuhan adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kita mau berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah lihat banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab mengenai memberi. Ya, kalau tadi hanya 2 saja, kalau saya beri banyak, nanti banyakkan keliwat banyak dan akhirnya lupa juga. Ya. Tapi kita tidak mau melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang murah hati, bukan yang pelit dan kikir. Ya, sekali lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, di sini tuliskan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan Allah. Berarti orang yang pelit tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Ingat sekali lagi bahwa seorang anak itu mempunyai roti dan 2 ekor ikan. Tapi pada waktu itu dia berusaha untuk mengasihi. Ya, Tuhan Yesus bilang bahwa kasihan sekali orang-orang yang sudah mengikuti itu sudah dari siang mungkin
sampai sore hari belum mendapat makan. Ya, waktu disuruh beli kepada murid-muridnya, dia bilang murid-muridnya hanya mempunyai uang sedikit untuk membeli roti. Dia bilang apa cukup ini? Ya, tapi waktu diserahkan kepada Tuhan, luar biasa. Kalau kita memberi dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima sangat luar biasa. Puji Tuhan, kita mau siapkan diri kita untuk bisa memberi. Ya, kita mau supaya kita boleh memberi. Dalam memberi, maka kita akan menerima kembali. Iya. Coba dengan hal ini, supaya kita bisa memberi apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Berilah untuk Dia, supaya kita tidak akan kekurangan. Ya, kadang-kadang kita juga hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh menghitung-hitung dengan pada Tuhan. Ya, seperti anak yang kecil ini, dia tidak pernah berhitung-hitungan untuk bisa memberi. Walaupun dia hanya mempunyai sedikit saja, tapi dia ingin memberi kepada orang itu, kepada Yesus dan orang-orang banyak pada saat itu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menuai apa-apa, dan jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan kalau kita tidak pernah menerima apa-apa, dan kita selalu merasa bahwa kita berkekurangan karena kita tidak pernah memberi. Ya, kita akan mengoreksi diri kita lagi. Mungkin selama ini kita tidak pernah menabur, ya, kita pelit dan kita menggenggam erat harta kita, ya, untuk diri kita sendiri. Ya, ini menyimpulkan bahwa ada dua jenis orang yang sukar sekali untuk mengalami berkat Tuhan, karena orang itu sukar sekali untuk mengalami berkat karena dia tidak pernah memberi. Ya, di dalam firman Tuhan juga dituliskan bahwa kalau kita malas, ya, jangan makan. Kalau kita malas, kita jangan makan. Kadang-kadang orang itu mau menerima, ya, dan dia tidak mau bekerja, dan dia tidak mau melakukan segala sesuatu, dan dia pikir bahwa dia hanya mau menerima saja. Tuhan tidak memberkati untuk hal ini. Kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kita mau bekerja. Waktu kita melakukan pekerjaan, kita berpikir bahwa kita melakukan ini hanya untuk Tuhan. Ya, jika orang tidak mau bekerja, dia tidak usah makan, jangan makan. Ya, apa yang akan dituai kalau dia tidak pernah menabur? Tadi saya sudah bilang seperti itu, ya. Tuhan memerintahkan untuk memberi demi kebaikan kita. Tuhan sama sekali tidak diuntungkan, ya, dengan pemberian kita, karena segalanya yang ada di dalam dunia adalah milik Dia. Ya, maka dari itu, kalau kita diperintahkan untuk melakukan atau untuk memberi, kita bersyukur kita boleh tahu bahwa dengan memberi kita akan diberi. Ya, saya harap bahwa firman Tuhan mengenai hal memberi ini kita pegang teguh dan jangan kita lupakan. Kita berpikir bahwa saya lah yang harus diberi, saya yang harus diberi. Tidak seperti itu. Kita akan memberi dan kita pasti akan menerima. Ya, kalau kita menerima segala sesuatu, kita bilang terima. Waktu kita diberi, kita bilang terima. Iya, berarti kita harus memberi lagi. Sebenarnya kita harus memberi. Ucapan kita sangat luar biasa, ya. Kalau orang Barat bilang, ya, you're welcome dan sebagainya. Tapi kalau Indonesia terima, kita bilang terima kasih. Kasih kembali. Kita harus memberi. Ya, kita coba ya untuk hal itu, ya. Puji Tuhan. Amin. Saudara diberkati pada saat pagi hari ini dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita selalu untuk memberi daripada menerima, ya, dengan ucapan syukur kita kepada Dia. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ya, persiapkan dirimu dengan baik. Nanti kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami semua. Karena Engkau sudah memberikan segalanya kepada kami. Dan kami pada saat ini juga akan memberikan apa yang kami sudah terima daripada Engkau. Dan kami akan memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami beri ini akan menjadi kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita akan menyanyi satu pujian, aku ingin selalu. Puji Tuhan. Aku ingin selalu berada dekat denganmu. Aku ingin selalu berada dalam tanganmu. Dibawa kepak sayapmu. Aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, aku terbang tinggi, meningkat bagaikan raja wali. Tangan kasih langit biru, bagaikan raja wali. Bagaikan raja wali. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Anugerah-Mu dan mujizat-Mu tetap nyata Tuhan. Biarlah pada pagi ini kami berdoa Tuhan, Engkau saja akan menolong segala yang ada di dalam kehidupan kami. Segala masalah di dalam kehidupan kami, Engkau saja yang mengangkatnya Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan,
memberkati untuk diberkati Tuhan. Kami mau Tuhan memberi kepadamu Tuhan, apa saja yang kami miliki Tuhan, untuk kebesaran namamu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman dengan memberi dan tidak berusaha untuk menerima selalu Tuhan, tapi mau untuk memberi Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini, mungkin mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit Tuhan. Engkau mau datang dan sembuhkan Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga mereka boleh datang kembali di dalam ibadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang belajar dan bersekolah dan melakukan segala macam usaha dan aktivitas, Engkau akan berkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa dan berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita di awan-awan. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kita yang percaya mengatakan, amin. Selamat Tuhan berkati kita semua. Amin.